Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kurnia dari kelas B angkatan 2024 dengan NIM 38, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi hasil presentasi oleh kelompok 4 tentang karya ilmiah. Nah, apa sih karya ilmiah itu? Karya ilmiah merupakan tulisan yang ditulis secara sistematis yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan fakta di lapangan dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah dengan pola yang sistematika baku yang telah ditetapkan. Nah, setelah mengetahui pengertian dari karya ilmiah, ada 5 tujuan karya ilmiah. Yang pertama, memberikan pemahaman. Yang kedua, sebagai wahana transformasi. Yang ketiga, sebagai untuk menumbuhkan etos ilmiah. Yang keempat ada untuk melatih keterampilan dasar, dan yang kelima ada menggali potensi dan wawasan ilmiah. Kemudian ada ciri-ciri karya ilmiah. Ya, yang pertama tuh netral. Artinya karya tulis ilmiah netral itu pernyataan atau penilaiannya bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu. Terus ada yang kedua itu karya informasi. Karya informasi itu maksudnya karya tulis ilmiah harus informatif. Nah, yang ketiga tuh ada tidak emotif. Artinya tuh karya tulis ilmiah tidak melibatkan emosional dalam mengungkapkan gagasannya. Yang keempat ada objektif. Karya tulis ilmiah disajikan berdasarkan fakta yang sebenarnya dan tidak dimanipulasi. Yang kelima ada logis dan lugas. Logis itu artinya dalam pemaparan itu menggunakan pola nalar. Sedangkan lugas itu memiliki satu arti atau tidak ambigu. Yang keenam ada efektif dan efisien. Maksud dari efektif dan efisien itu karya ditulis dalam kalimat efektif dan efisien. Yang ketujuh ada menggunakan ragam bahasa yang formal. Karya ilmiah menggunakan bahasa yang formal atau baku. Nah, adapun aspek yang meliputi ciri-ciri tersebut. Yang pertama tuh ada struktur. Bagian awal struktur merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang disampaikan. Yang kedua ada komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga ada sikap penulis. Penulis bersikap objektif dan disampaikan dengan kata dan gaya bahasa yang impersonal. Yang keempat ada penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa bersifat baku. Ada jenis-jenis karya ilmiah. Terdapat beberapa jenis-jenis karya ilmiah. Semua jenis karya tulis berasal dari kegiatan atau kajian ilmiah. Ada beberapa hal yang membedakan hanya perihal materi, susunan, serta panjang dan pendeknya karya ilmiah tersebut. Yang pertama tuh korespondensi. Korespondensi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan dengan saling berkirim surat. Korespondensi terbagi menjadi dua, yaitu korespondensi ekstern atau hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagian dengan pihak luar. Yang kedua itu korespondensi intern, artinya tuh hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kantor. Jenis karya ilmiah yang kedua itu ada makalah. Makalah berkaitan tentang pembahasan buku atau berupa hasil penelitian. Makalah digunakan juga untuk memperoleh informasi. Yang ketiga ada artikel. Artikel dalam perspektif ilmiah diartikan sebagai suatu karya tulis yang berisikan pandangan atau pemikiran penulis. Sedangkan artikel jurnalistik berisikan suatu karya yang isinya terdapat pendapat subjektif,
penulis tentang suatu masalah atau peristiwa. Jenis yang keempat ada laporan. Nah, laporan merupakan salah satu jenis karya tulis yang digunakan untuk menyampaikan data dan informasi terkait dengan suatu hal yang dapat dilaksanakan atau digunakan. Terus jenis yang kelima ada proposal. Nah, proposal itu apa sih? Jadi proposal merupakan karya tulis yang berkaitan dengan rancangan kegiatan kerja yang disusun secara sistematis dan mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Nah, ada beberapa karakteristik karya ilmiah. Yang pertama itu objektivitas. Karya ilmiah berfokus pada fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan pada opini pribadi penulis. Yang kedua itu ada metodologi. Nah, apa itu metodologi? Metodologi adalah metode penelitian yang digunakan harus dijelaskan dengan rinci agar orang lain bisa mereplikasi penelitian tersebut. Yang ketiga itu struktur yang terorganisir. Nah, gimana sih struktur terorganisir itu? Biasanya terdiri dari bagian-bagian seperti abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Terus karakteristik yang keempat ada referensi yang valid. Mengutip sumber-sumber yang relevan dan terpercaya untuk mendukung argumen dan data yang disajikan. Karakteristik yang kelima ada analisis yang kritis. Memproses dan menganalisis data secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang sah. Karakteristik yang keenam ada bahasa yang formal dan jelas. Nah, kenapa harus menggunakan bahasa yang formal dan jelas? Karena dengan menggunakan bahasa yang teknis, formal, dan bebas dari ambiguitas untuk memastikan pemahaman yang tepat oleh pembaca. Terus ada karakteristik yang ketujuh yaitu originalitas. Maksudnya itu menyajikan penelitian atau pemikiran yang baru, bukan sekedar mengulang informasi yang sudah ada. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.